peringatan Hari Ulang Tahun SLB Negeri Taman Winangun Kebumen ke-40 tahun, Jumat 16 Juni 2023, siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, acara peringatan Hari Ulang Tahun SLB Negeri Taman Winangun ke-40 siap dilaksanakan. Laksanakan. Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, anak tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak! Panci memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada panci-panci. Kepada panci-panci, hormat! Gerak! 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 Pembacaan riwayat SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Riwayat SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Mencerdaskan kehidupan anak bangsa merupakan tujuan pendidikan nasional secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan tersebut sesungguhnya tidak hanya berlaku untuk anak yang normal saja,
tapi juga untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Di era yang modern ini, peran utama SLB menjadi salah satu garda terdepan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 nantinya. Salah satu garda terdepan tersebut ialah SLB Negeri Taman Winangun Kebumen. SLB Negeri Taman Winangun Kebumen didirikan atas dasar instruksi Presiden tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 16 Juni 1983. Pada saat itu, SLB Negeri Taman Winangun Kebumen masih bernama Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB Negeri Taman Winangun Kebumen. Layanan pendidikan yang tersedia masih pada jenjang sekolah dasar, yakni kelas 1 sampai dengan kelas 6. Menengok sejarah di awal perintisan SDLB Negeri Taman Winangun Kebumen hanya memiliki 23 orang peserta didik berkebutuhan khusus. Proses penjaringan peserta didik bisa dikatakan sulit karena pada saat itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih rendah. Beranggotakan 5 orang guru perintis termasuk di dalamnya 1 kepala sekolah, SDLB Negeri Taman Winangun Kebumen memberikan layanan pendidikan dengan baik meskipun dengan keadaan yang seadanya. Perkembangan jumlah siswa SDLB Negeri Taman Winangun Kebumen terus bertambah seiring zaman. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor mendukung akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hingga pada tahun 2013 terbitlah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 420/44 tahun 2013 tentang pemberian izin peningkatan status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Taman Winangun Kebumen menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Taman Winangun Kebumen. Dengan terbitnya SK Gubernur tersebut, mulailah babak baru layanan pendidikan di sekolah ini. Sekolah yang dulunya hanya melayani jenjang sekolah dasar saja, sekarang bisa melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus di jenjang sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB hingga sekolah menengah atas luar biasa SMALB. Pada kisaran tahun 2015, sejarah baru kembali bagi SLB Negeri Taman Winangun Kebumen, yakni berpindah alihan naungan administrasi dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen ke pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, SLB Negeri Taman Winangun Kebumen terus melesat memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kebumen. Sejak diresmikan pada tahun 1983, SLB Negeri Taman Winangun telah mengalami 3 kali pergantian tampuk kepemimpinan kepala sekolah, yakni 1. Bapak Murmo BA masa jabatan 1983 sampai 1995. 2. Ibu Sugirahayu BA masa jabatan 1995 sampai 2005. 3. Bapak Amir Sujowo SPD MPD masa jabatan 2006 sampai sekarang. Di umur yang ke-40 tahun ini, eksistensi SLB Negeri Taman Winangun Kebumen makin diperhitungkan. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswi SLB Negeri Taman Winangun Kebumen, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat cabang dinas, provinsi, hingga nasional. Pengimplementasian kurikulum Merdeka di tahun 2022 yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim makin memberikan kesempatan dan ruang bagi SLB Negeri Taman Winangun Kebumen dalam melakukan inovasi pembelajaran baik secara langsung, tidak langsung, daring maupun luring. Akhirnya, marilah kita bersama warga SLB Negeri Taman Winangun Kebumen untuk selalu mencintai dan menjunjung tinggi nama alma mater kita supaya di usia yang ke-40 tahun ini makin bersinergi, berkarakter, dan berprestasi serta dapat menjadikan SLB Negeri Taman Winangun Kebumen menjadi sekolah yang mantap, moncer. Sekian.
membangun Kebumen. Pagi-pagi kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMK Negeri Tawangmangu yang kami sayangi dan saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri Tawangmangu serta Bapak, Ibu, wali siswa. Pertama, kita panjatkan puji syukur pada hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, kita dapat berkumpul di lapangan sekolah kita hari ini dalam rangka mengadakan kegiatan upacara ulang tahun sekolah kita, yaitu yang ke-40. Yang lainnya siapa yang tahu
Lahirnya tanggal berapa? Tahun berapa? Tadi sudah diceritakan sama Bu Erik. Anak-anak tadi apa enggak? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Sekolah kita lahir. Ayo diresmikan. Ya. Sekolah lahir besar gimana Pak? Lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Ayo. Yang bisa maju 100.000. Tanggal berapa? Ini Dari gue 980 Ayo siapa bisa? Tapi Oke. Ya. Sekolah lahir pada tanggal 16 Juni 1983. Tadi kepala sekolahnya siapa saja? Ada 3 kepala sekolah yang memimpin di sekolah kita ini. Yang pertama, kedua, ketiga. Oh, yang tadi mendengar, yang tunagrahita tentu mendengar, yang tunagrah juga mendengar. Kepala sekolah yang siapa saja? Ya, maju. Sini dulu. Bapak. Don? Bapaknya Pak Murmo, Ibu Sugi Rahayu, kata Rahayu. Ya. Nama bapak yang panjang. Kita dulu buat beli payek nggak ada ini nanti. Ya, nanti habis saya. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya merasa bangga, terharu ya dengan adanya kegiatan ini. Ya, ada gagasan dari teman-teman yang dimotori anak-anak muda Mas Halim Cerdas untuk bisa mengadakan kegiatan ulang tahun ini. Saya sendiri waktu itu tidak terpikirkan kapan lahirnya sih, tanggalnya. Alhamdulillah Mas Halim kalau siapa yang nemu fotonya dari Bu Siti ya, dari Bu Siti itu ada foto kenangan saat peresmian sekolah kita, yaitu tanggal 16 bulan Juni 1983, yang mana waktu itu kepala sekolahnya Pak Murmo yang tadinya beliau mengajar di SD Umum di Gombong, itu beliau di
SD umum tapi punya latar belakang SGPLB Bandung. Terus ada beberapa guru yaitu Bu Samsiati, Pak Broto, dan Bu Siti yang angkatan pertama. Waktu itu belum ada muridnya. Beliau itu untuk memiliki murid itu keluar masuk kampung untuk merayu orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus untuk disekolahkan, karena dengan sekolah paling tidak bisa mengurangi keterbatasan. Lalu berkembang ada penarikan guru lagi dari SD Kali Putih di Kalia, Ibu SD Waliani, terus Bu Masia SD Sampang Sopor ditarik sini. Di tahun 1984 ada pengangkatan guru lagi, itu Pak Munajat CS. Makin berkembang ya, sampai dengan tahun 1992 itu Bapak Ibu guru masih mencari murid dari kampung ke kampung, karena waktu itu kesadaran orang tua masih sangat banyak. Alhamdulillah makin bertambahnya. Kemudian selanjutnya sekarang rata-rata sekolah SLB negeri itu kewalahan menerima calon siswa murid berkebutuhan khusus. Ini tantangan buat kita semua. Kenapa dunia makin maju, anak-anak berkebutuhan khusus kok makin banyak. Mudah-mudahan makin banyaknya ini hanya karena tingkat kesadaran orang tua yang makin tinggi. Karena apa? Kalau makin banyaknya, makin tinggi, makin maju yang di bidang pendidikan, di bidang kesehatan terutama, itu mestinya anak-anak berkebutuhan khusus itu makin berkurang. Maka harapan kita dengan majunya dunia kesehatan, ya, anak-anak berkebutuhan khusus makin rendah, sehingga diharapkan nantinya tidak ada anak berkebutuhan khusus, sehingga yang ada adalah anak-anak yang memang memiliki tanda petik anak normal, anak cerdas, sehingga kita makin maju. Dirgahayu SLB Negeri Duet yang ke-40, semoga makin madep, mantap dan moncer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai. Pasukan diistirahatkan.